Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa suci wanita yang menstruasi atau haid paling sedikitnya itu 15 hari dengan malamnya, seluruh malamnya, yaitu sehari semalam. Jadi kalau kurang dari masa suci 15 hari, maka belum masuk masa suci. Dia paling minimal masa sucinya wanita yang menstruasi itu paling minimal itu 15 hari. Kemudian banyaknya, aktsaruhu, paling lamanya atau banyaknya dari masa suci wanita tersebut la hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan dari banyaknya atau lamanya masa suci. Ghalibuhu, umumnya 23 hari beserta malamnya atau 24 hari beserta malamnya. Nah, ini hitungan masa suci daripada wanita yang haid. Nanti jadwal yang di bawah itu umumnya seperti itu. Tapi nanti kalau dia kasus yang berbeda, tentu cara penjelasannya juga akan berbeda. Ada salah satu kitab, ini saya usulkan khususnya bagi kaum wanita dan juga untuk kita bagi kaum laki-laki, harus punya satu buku tuh yang menurut saya paling mudah membahas masalah haid, nifas dan istihadah, dan sudah diterjemahkan, dan memang yang menulis kiai menggunakan bahasa Indonesia. Nama kiainya itu kalau tidak salah Kiai Haji Muhammad Ardani. Bukunya hanya dulu waktu beli di Jakarta 9.000 rupiah, kecil risalah, tapi itu merujuk dari 13 kitab fikih mazhab Syafi'i. Kami sudah baca kitab yang membahas tentang masalah haid, nifas, wal istihadah, itu agak rumit. Tapi alhamdulillah buku beliau sudah merangkum, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menggunakan semacam tabel gitu, grafik. Jadi kita mudah memahami. Kalau tidak pakai grafik sulit memahami. Nah, nama bukunya itu Risalah Haid, Nifas dan Istihadah. Ditulis oleh Kiai Haji, kalau tidak salah namanya Kiai Haji Muhammad Ardani ya. Saya lupa Muhammad atau Ahmad. Ya. Yang pasti beliau punya nama belakang itu Ardani. Itu salah satu buku yang sangat baik membahas tentang masalah haid, nifas dan al-istihadah. Di sini kita harus pahami kaidah 15 hari. Paling minimalnya masa suci. Istihadah itu masa suci. Istihadah itu masuk masa suci. Tidak keluar darah juga bagi perempuan disebut bersih dari darah, juga masa suci jika sesuai dengan hitungan tadi. Paling minimalnya 15 hari. Yang menjadi problem itu haid dan istihadah itu sama keadaannya. Nanti ciri-ciri darahnya pembahasan tersendiri lagi. Yang pasti haid dan istihadah itu mengeluarkan darah. Disitulah jadi problem. Kalau hanya satu darah yang keluar haid selesai, tapi darah ternyata yang keluar ketika masa-masa normal wanita itu adalah darah haid dan istihadah. Haid darah sehat yang keluar, istihadah masuk darah yang fasid, damul fasid, darah penyakit. Contoh yang sederhana di sini dia mengambil contoh yang mudah dipahami sesuai kaidah umumnya. Wal ghalib anna syahral mar'ati la yakhlu min haidin wa tuhrin. Umumnya
di bulan wanita tersebut itu tidak mungkin kosong dari darah haid dan masa suci, pasti itu, kecuali yang monopause sudah tidak keluar lagi itu darah. Tapi kalau masih normal pasti akan mengalami haid dan masa suci. Fa in kana haiduha sittatu ayyam fatuhruha arba'atun wa ishruna yauman. Jika haidnya itu 6 hari, sekarang kita harus ingat, paling sedikitnya, paling minimalnya haid itu sehari semalam. Kurang daripada itu 24 jam, kurang daripada itu tidak dikatakan darah haid. Jadi paling minimalnya haid itu 24 jam, sehari semalam. Kurang dari itu tidak dikatakan haid. Masa sucinya kurang dari 15 hari tidak dikatakan masa suci. Kita pelan-pelan biar bisa paham, guys. Wa in kana haiduha, di sini dikatakan jika haidnya 6 hari, kita ambil 1 bulan. Haidnya 6 hari. Lalu masa sucinya 24 hari. Maka di sini 6 hari haid, 24 masa suci. Pertama yang kita harus cari tahu, haidnya terpenuhi tidak? 6 hari terpenuhi, karena paling minimalnya haid 24 jam. Kalau sudah 6 hari berarti sudah masuk hitungan haid yang umumnya. Setelah itu masa suci 24 hari, masuk masa suci karena lebih dari 15 hari. Maka kesimpulan yang mudah dipahami di sini berarti dalam 1 bulan itu wanita tersebut haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari. Nanti kalau darah keluar lagi, hitungan lagi. Gitu. Ini diambil contoh yang paling gampang nih. Contoh yang paling mudah. Wa in kana haiduha sab'atu ayyamin fatuhruha thalathatun wa ishruna yauma. Jika haidnya 7 hari, darah keluar dari hari pertama sampai hari ke-7, keluar 7 hari. Lalu masa sucinya itu 23 hari. Maka yang 7 hari haid, 23 hari masa suci. Kenapa? Yang haid sudah memenuhi syarat karena 7 hari. Kemudian yang suci sudah memenuhi syarat lebih dari 15 hari, 23. Maka dikatakan dia masa haid dan masa suci. Masa haidnya itu 7 hari, sucinya 23 hari. Begini bagi kaum wanita, umumnya kita bahas pelan-pelan, jadi biar nanti ikut arah kitab saja sambil dijelaskan. Soalnya ini dia juga agak panjang nih masalah. Kaidah umum, wanita ketika keluar darah dia hentikan aktivitas ibadah yang dilarang itu. Kaidahnya seperti itu. Nanti ketika sudah masuk hitungan ternyata yang darah yang keluar itu istihadah, dia qadha salat. Dia qadha salatnya. Puasa juga diqadha. Haid itu tidak qadha salat ya? Apa qadha salat? Puasa. Dia qadha puasanya. Jadi kalau darah keluar langsung anggap itu haid. Nanti setelah hitungan ternyata itu istihadah, maka dia mengganti. Karena dia belum tahu nih, ini darah yang keluar apakah haid apa istihadah, ya. Jadi dia akan hitung tuh. Apalagi yang keluarnya tidak sesuai dengan, ada yang keluarnya itu waktunya persis seperti itu terus. Nah itu sudah bisa diprediksi. Tapi ada yang berubah-ubah masa siklus darahnya itu keluar. Nah orang keadaan seperti ini, kata Ibnu Hajar al-Haytami, ia mengatakan pada waktu darah keluar itu dia
menghentikan aktivitas ibadah yang dilarang ketika dalam keadaan haid. Tuh. Nanti ketika sudah masa suci baru dia sholat. Ketika haid kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang qadha kan apa? Yang qadha puasa. Itu. Cuma ketika istihadah itu kan dia darah keluar, dia hentikan sholatnya, ternyata itu istihadah, maka dia harus qadha. Tapi ketika haid, hitungannya haid, menstruasi, tidak perlu qadha sholat. Nah sekarang di sini contoh, itu ada tabel di situ, jadwalun li taudih suratu damil haid wa tuhri khilala syahrain. 5 hari suci masuk ini tidak? 5 hari suci yang masuk kan berapa? Paling sedikit 15 hari. Baik. Setelah itu 5 hari ini suci, artinya di sini dimaksud tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Nanti kalau ada contoh lainnya, keluar darah juga bisa masuk masa suci kalau istihadah. Pertama ini 5 hari, anggaplah tidak ada darah yang keluar. Kalau 5 hari ini belum masuk masa suci karena kurang dari 15 hari. Hari berikut 7 hari haid, 7 hari masuk masa haid karena sudah lebih dari 24 jam. Berikut hari ke-8 sampai 18 suci. Maka 18 hari ini turun karena dia sudah memenuhi syarat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ditambah lagi yang tadi, yang 5 tadi. Maka dikatakan yang kelima juga masuk kepada masa suci karena dia menambahkan daripada masa suci yang setelahnya. Contoh yang paling mudah, hari pertama sampai hari ke-7 darah keluar. Ini kita ambil 1 bulan ya. Hari pertama, hari ke-7 darah keluar. Hari ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Nah, hari ke-8 sampai 15 apakah sudah masuk masa suci? Belum. Karena kurang dari 15 hari. Dia hanya dapat 8 hari. 8, 9, 10 sampai 15, 8 hari. Kemudian 16 keluar darah. 19 sampai 22 keluar darah. Itu darah apa itu? Bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Karena masa sucinya belum cukup. Kan harus masa haid itu berada di antara satu suci berada di 2 haid. At-tuhru baina haidatain. Suci di antara dua haid. Hari ke-1 ke-7 keluar darah. Hari ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Hari ke-19 sampai 22 keluar darah. Nah yang 8 ke 15 belum sampai 15 hari. Sedangkan masa suci itu minimal 15 hari. 16 sampai 22 keluar darah. Nah dari 8 kita jumlahkan ke 22 15 hari. Berarti darah yang tadi itu 16 sampai 22 yang keluar bukan darah haid tapi istihadah. Dia dihitung dari masa 8 hari ke-8 sampai ke-22 jumlahnya berapa? 15. Maka masa itulah masa suci. Darah yang setelah tadi yang sampai dari 16 sampai 22 bukan darah haid tapi al-istihadah. Baru hari setelahnya 23 misalnya sampai 25 keluar darah lagi misalnya darah haid. Karena sudah berada di antara 2 haid, berada di antara 1 yang suci dan sudah memenuhi syarat 15.
Nah, itu contohnya misalnya seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, di mazhab Syafi'i ini yang tidak keluar darah juga, jika dia masuk di dalam hitungan haid, maka dianggap dia keluar darah, dianggap dia masa haid. Misalnya masa minimal 15 hari masa suci, ya, enggak, paling banyaknya haid itu 15, itu maksudnya dia punya jenjang maksimal waktunya itu sampai 15 hari paling banyaknya. Paling sedikitnya berapa? 24 jam. Hari pertama darah keluar 5 jam, hari kedua keluar 5 jam, sudah 10. Hari ketiga keluar 5 jam, hari keempat keluar 5 jam, sudah 20. Nah, hari berikutnya tidak keluar darah, bersih. Sudah masuk hari 15 keluar darah 4 jam, berarti sudah masuk hitungan haid 24 jam. Maka mulai hari ke-1 sampai 15 semuanya haid. Walaupun yang tadi tidak keluar darah, tetap dihukumi sebagai dalam masa-masa yang haid. Itu yang dimaksud 24 jam di situ. Tidak harus 1 hari 1 malam, tapi dia cicil-cicil, yang penting tidak lewat 15. Kalau lewat 15 hari, di sini percampuran nanti kalau keluar darah, di situ ada darah haid, di situ ada istihadah. Nanti pembahasannya masuk di bab istihadah. Nah, jadi seperti itu dia punya kawaid. Nah, di sini kan tabel nih, 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci umumnya. Kemudian 5 hari suci lagi, 7 hari haid, 18 hari suci. Ini ghalib, umumnya seperti itu. Ini hasil riset penelitian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kedua-duanya menggunakan riset. Thamaniyata asyara yawman tuhurun minasyahril awal, az-ziyadah 5 ayyam tuhurun minasyahri athani 23 yawman tuhurun bainal haidatain. 18 hari adalah masa suci dari bulan pertama, ditambah, dia tambah syahrul awal, kemudian ditambah dari syahrul tsani, ditambah 5 hari masa suci dari bulan kedua, jumlahnya sama dengan 23 hari. Dari 18 tadi saya katakan tadi, 18 tambah 5 sama dengan 23. Sudah memenuhi syarat sebagai masa suci karena sudah melewati 15 hari. Itu kalau gak pakai tabel memang agak rumit. Ini paham tidak nih? Jangan saya yang antara dua, kalau gak saya yang gila, yang dengar yang gila. Jadi beginilah nih, makanya wanita itu harus faqihah juga. Harus ada ustazah-ustazah yang ahli fikih. Kalau semua dibebankan kepada yang laki-laki, kasihan. Lah toh dia gak pernah alamin, disuruh mikir juga. Ada bahas hadis, ada bahas tafsir, ada bahas ini, disuruh bahas bab haid. Makanya Imam Zainuddin Malabar tidak senang tuh membahas bab haid. Dia bilang, saya ini sudah pusing dengan ilmu yang lain, disuruh belajar ilmu wanita. Tapi memang begitulah tuntutan kita. Kita juga harus tahu sebagai laki-laki untuk mengajarkan anak istri kita. Gitu. Ini masih contoh yang gampang ini. Ini contoh yang gampang saja kita sudah pusing. Bagaimana contoh yang susah? Makanya saya bilang kita pahami kaidah umum dulu dah. Kaidah umum. Kaidah umum 15 hari itu minimal masa suci. Minimal masa suci. Kalau haid maksimalnya 15 hari. Nah, itu sudah terputar-putar di pojok. 15 hari minimal masa suci, tapi kalau 15 hari maksimalnya masa haid.
Dijumlah-jumlahkan saja nanti. Itu satu contoh, itu dipegang deh. Hari ke-1, hari ke-7, misalnya keluar darah. Masuk haid tidak? Masuk, karena sudah lebih dari 24 jam, hari ke-1 sampai ke-7. Ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Sudah bisa masa suci belum? Belum bisa. Karena 8 ke 15 baru 8 hari, sedangkan paling minimal 15. Maka dia butuh hitungan lagi. Tiba-tiba tanggal 16 keluar darah sampai tanggal 22. Maka dipastikan 16 sampai 22 itu dijumlahkan dengan tadi yang tidak keluar darah, dari 8 sampai 15 dijumlahkan terus sampai ke 22, semuanya 15 hari. Oh, berarti 15 hari inilah sudah masuk minimal masa suci. Maka yang 15 ini, yang 8 sampai 22 itu semuanya adalah masa suci. Darah yang keluar bukan haid tapi istihadah. Itu dulu satu contoh dipegang. Nah, itu dikatakan wanita-wanita itu, ada ulama namanya Kiai Haji Gus Koyum. Itu beliau mengatakan wanita-wanita ini sebenarnya punya peranan yang sama di dalam ilmu. Harusnya sama. Tidak boleh mengatakan yang alim harus laki-laki saja, perempuan tidak, ya. Dia harus dua-dua, karena nanti ada ilmu-ilmu semacam ini kan lebih etis, lebih beradab kalau mengajar haid kepada perempuan, kan perempuan. Dan juga nanti kan ada pertanyaan yang kadang-kadang disampaikan ke laki-laki kan tidak enak dijawab, tidak etis. Maka dibutuhkan perempuan itu harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial dan spiritual. Kata beliau begitu, perempuan harus cerdas 4 sisi itu. Nah, ulama India namanya Dr. Akram, beliau menulis satu kitab namanya Al-Wafa fi Akhbarin Nisa. Itu ada 10.000 perempuan ahli hadis. 10.000 perempuan ahli hadis, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai di zaman beliau. Beliau kumpulkan semua managib, tarajum, para ulama-ulama perempuan, disimpulkan ada 10.000 ulama-ulama hadis dari golongan perempuan. Kitabnya 43 jilid. 43 jilid membahas tentang biografi ulama-ulama perempuan. Ada juga ulama perempuan ahli tafsir, namanya Aisyah Abdurrahman, menulis satu kitab tafsir namanya Tafsirun Naba Al-Azim. Ada juga wanita ahli tafsir, kitabnya cukup bagus untuk dibaca, namanya Karimah Hamzah. Beliau menulis tafsir Al-Quran berjudul Al-Lu'lu wal Marjan fi tafsir Al-Quran. Jadi perempuan banyak punya peranan di dalam keilmuan. Nah, salah satunya yang harus dikuasai adalah ilmu fikih, sehingga nanti bisa mengajarkan lagi kepada perempuan-perempuan lain tentang masalah haid, masalah nifas dan al-istihadah. Baik. Dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira. Ingatlah mereka apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para perempuan. Apa yang dibaca? Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Hikmah ayat As-Sunnah, Sunnah Nabi Muhammad. Ayat ini mengisyaratkan perempuan itu harus rajin baca buku di dalam rumah, harus rajin baca Al-Quran, harus rajin baca hadis, juga kitab-kitab fikih. Kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis adalah kitab
kitab fikih. Itu isyarat di dalam Al-Quran bahwa wanita juga punya kedudukan yang sama di dalam menuntut ilmu. Gitu. Prinsipnya satu tuh, prinsip yang digunakan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kalian setiap harinya minimal bertambah satu ilmu. Gak perlu banyak-banyak. Setiap hari ada tambahan ilmu yang baru yang kita tahu. Dan berenanglah di lautan faedah-faedah, di lautan ilmu. Kita prioritaskan ilmu mana yang harus didahulukan. Di dalam Zubat kan dikatakan 3 ilmu yang wajib. Ilmu akidah, ilmu fikih, serta seluruh perangkatnya, ilmu tasawuf. Tapi kalau mau mengambil semua ilmu, umur tidak cukup. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, mengatakan, al-ilmu kathirun wal umru qasir. Ilmu banyak, umur sedikit. Fakhuz minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka ambillah ilmu yang paling kau butuhkan di dalam urusan agamamu. Jadi kita pilih mana yang harus didahulukan. Tuh. Kalau metodologi Said Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari memerintahkan Said Abdullah Al-Ghomari belajarnya gak pakai prioritas, sekali jalan semuanya ada. Tapi itu kan kemampuan juga. Beliau punya guru, kalau mau setor hafalan Al-Quran, itu sekali setor ada 10 santri di surat yang berbeda, tapi bisa mentasheh satu persatu kalau ada bacaan yang salah. Ditasheh, ini salah, ini salah, ini salah. Sekali setor. Itu gurunya Said Abdullah Al-Ghomari yang ada di Jami'atul Karawin. Nah, sehingga metode ini tidak umum. Yang umumnya kita pelajari mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk kita pelajari, karena yang nanti ilmu itu dibagi, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang 3 tadi wajib. Cuma heran, ulama-ulama dulu alim-alim ya, banyak ilmu dikuasai. Tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu astronomi dikuasai. Tapi kalau saya berpikir, harusnya yang alim kita yang hidup di zaman sekarang dibanding mereka yang hidup di zaman dulu. Ada seorang ulama namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi mengatakan begini, al-ulum jumi'at wal kutubu tubi'at. Ilmu-ilmu sudah dihimpun, kitab-kitab sudah dicetak. Ilmu sudah dihimpun, kitab sudah dicetak, kok tidak jadi alim? Itu aneh. Orang dulu ilmunya masih terpisah-pisah, masih bingung nih, mau belajar fikih gak ada. Coba lihat di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi sore saya baca kitab namanya Al-Imamah wa Siyasah, karya Al-Imam Ibnu Qutaibah. Di situ diceritakan, ini zaman sahabat ini kan belum ada ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis, itu namanya ilmu. Tapi praktek ilmunya ada. Ilmunya yang disusunnya belum ada. Gak ada ilmu fikih dipelajari sahabat di zaman sahabat. Ilmu hadis tidak. Tapi praktek keilmuannya ada. Sehingga mereka tentu mengalami problem yang lebih sulit dibanding kita. Sekarang semua tersedia, kitab ada, ilmu sudah dibagi-bagi oleh para ulama. Mau belajar hukum ini, mau belajar hadis ini, ada semua. Sejarah ini ada. Tapi bisa dibayangkan di zaman mereka, waktu Nabi meninggal dunia, itu bingung mau dikuburkan Nabi di mana. Kalau di zaman kita selesai, ada fatwa ulama, ada kitab fikih, meninggal dikuburkan di sini, keterangannya ada. Di zaman mereka ilmu belum disusun, kitab belum disusun, belum dicetak. Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain bermusyawarah. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sudah tahu jawabannya, di mana Nabi dikuburkan, tapi tetap juga lewat musyawarah. Karena itu perintahnya Allah dan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang yang musyawarah tidak pernah rugi. Jadi musyawarah, di mana Nabi dikuburkan? Salah satu sahabat mengusulkan di tempat Nabi sholat, di mihrabnya. Sayyidina Abu Bakar menolak, mengatakan kalau Nabi dikuburkan di mihrab, sedangkan kita sholat, kita khawatir generasi berikutnya salah paham. Dalam mihrab, dalam masjid. Bagaimana kuburan Nabi? Persis di dalam masjid, di mihrab. Berarti ketika sholat langsung beliau menutup jalan yang nanti membawa fitnah di masa depan. Namanya saddu zari'ah dalam ilmu usul fikih, menutup celah. Tidak setuju, jangan di situ. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dikuburkan di Baqi? Tidak diterima juga usulan tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya mendengar. Berarti sudah tahu jawabannya. Saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qubidun nabiyyun qattu illa dufina jasaduhu hina qubida ruhuh." Tidaklah seorang nabi ketika dicabut nyawanya, di tempat tersebut jasadnya dikuburkan di tempat itu. Itu terjemahan maknanya seperti itu. Kalau tekstual, tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya terkecuali jasadnya dikuburkan di mana tempat ruh tersebut dicabut. Nabi meninggalnya di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dikuburkanlah di tempat tersebut. Di dalam riwayat Nabi sudah isyaratkan bahwa kuburan Nabi di tempat itu. Karena Nabi katakan dalam hadis, "Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Coba perhatikan lafadznya. Di antara kuburanku. Ini riwayat banyak yang menentang, katanya lemah dan seterusnya. Tapi ada juga yang menghasankan riwayat ini. Di antara kuburanku dan taman dari taman-taman surga, raudhah. Ya, di antara kuburanku dan mimbarku ada lokasi yang namanya taman surga. Di situ kan Nabi sudah mengisyaratkan kuburanku, dan lokasinya di situ ya di kamar, karena berada di antara mimbar itu adalah kamar. Antara mimbar di tengah-tengah raudhah, dia pakai karpet hijau. Kalau sekarang umroh dipakai simbol dengan karpet hijau. Hadis yang lebih sahih Nabi sebut bukan kuburanku tapi ghurfah, dalam riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Nabi katakan, "Ma baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara kamarku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Di sini yang kita perlu pahami, lihat sahabat masih bingung di mana menguburkan Nabi. Karena ilmu belum disusun. Coba kalau di zaman itu ada kitab, ya kita baca kitab ini ada fatwa seperti itu. Nah, itu yang membuat Syekh Mahfud Termasi mengatakan, saya heran zaman sekarang harusnya orang potensinya jadi alim lebih besar daripada zaman dulu. Zaman dulu kitab sulit. Malam kalau belajar, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, kalau lampu pijar saya mati karena minyak habis, lagi asik belajar tengah malam, pakai lampu pijar, minyak habis, kebingungan beliau mau lanjutkan belajar di mana. Akhirnya keluar rumah cari cahaya bulan, lanjut belajar. Kita tapi tidur. Makanya kita ini kufur nikmat terlalu banyak. Kita harus banyak istighfar. Banyak buang waktu, padahal fasilitas begitu banyak Allah berikan. Itu yang beliau katakan, al-ulum jumi'at wal kutub tubi'at. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, kok tidak jadi alim?
kok malah menurun, apa yang salah ini? Nah, diteliti oleh ulama, salahnya itu adalah cara kita mencari ilmu. Cara kita mencari ilmu itu salah. Sudah diteliti oleh para ulama, diamati, dianalisa. Kita diperintahkan ngikut jalan mereka. Bagaimana kok mereka bisa ilmunya berkah? Saya katakan barakatul ilmi wa naf'uh. Ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Padahal fasilitas terbatas. Kitab sulit didapat. Kadang mereka harus ke luar negeri. At-Tabari diceritakan di dalam managibnya itu, pergi nuntut ilmu ke Mesir, uang habis, tidak makan berhari-hari. Akhirnya gadaikan pakaian, baju di badan untuk bisa makan. Setelah itu lanjut lagi belajar. Ada kawan yang pinjamkan baju, berhari-hari tidak makan, jual pakaian untuk nuntut ilmu. At-Tabari, Az-Zamakhsyari sampai lumpuh kakinya. Fir riwayah, nuntut ilmu pergi ke wilayah Rusia musim salju, tidak bawa pakaian jaket, pakai pakaian musim dingin. Akhirnya beku kaki, lumpuh. Perjalanannya kemana? Nuntut ilmu. Kita santai sekarang, pesantren, makan enak. Makanya dikatakan kalau pesantren makannya pakai menu, wah itu gak berkah itu. Ada pesantren makannya pakai menu. Pilih, kayak rumah makan. Hari ini mau makan apa? Oh ini, fried chicken, spaghetti, burger, kentang goreng, udah. Minumannya, oh ada macam-macam di situ. Jus alpukat ada, jus. Bukan cerita bohong, saya pernah datang di salah satu sekolah agama seperti itu. Gak boleh sebut nama. Buktinya apa? Yang keluar gak bisa jadi ulama, gak bisa jadi orang besar. Bisanya ke arah duniawi, bukan ukhrawi. Karena caranya salah. Makin susah dalam menuntut ilmu, makin berkah ilmu itu. Nah, itu yang dilalui oleh para ulama-ulama terdahulu. Walzam kitaballah watba' sunnatah waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimkanlah Al-Quran, ikutilah dan lazimkanlah sunnah Nabi. Dengan cara apa? Mengikuti jalan para ulama terdahulu. Mereka penterjemahan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mereka buat itu benar. Makanya berkah ilmu gak dapat ya. Sekolah bertahun-tahun gak dapat, karena caranya salah. Yang pertama yang salah bisa dari dua sudut. Gurunya yang salah dan muridnya juga salah. Yang pertama, apa itu? Masalah niat. Sang guru niatnya mengajar murid harus jadi alim. Saya ini harus buat ini murid harus jadi alim. Padahal yang berhak membuat murid itu jadi alim bukan guru, Allah. Dia lupa. Seakan-akan semua itu asal atas jasanya, atas amalnya. Dia lupa libatkan Allah. Nah, kalau niat ini namanya tajdidun niat wa islahuha, memperbaiki niat, memperbaharui niat dan memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Kalau sudah benar niatnya, berkah itu ilmu. Tapi kalau ini sudah salah, akan hilang semua keberkahan itu dan manfaatnya juga akan hilang. Imam Ghazali mengatakan talabna ilma li ghairillah fa'aba ay yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu menolak kami. Tapi ketika kami rubah niat karena Allah, maka ilmu itu masuk ke dalam diri kami. Ada doa juga dikasih oleh para ulama. Ini ulama kasihan. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, tapi tidak alim-alim. Penyakitnya karena malas, bisa juga karena niatnya tidak benar. Tapi mereka kasihan kepada umat, sudah dikasih amalan dah.
Ada satu amalan yang jika dirutinkan dibaca jadi orang alim. Bukan dia baca kitab, tapi kitab yang masuk ke dalam dirinya. Itu karena lihat ini santri-santri sudah baca kitab yang 40 jilid, baru lihat kitabnya sudah takut baca. Wah, ini terlalu tebal nih. Mundur duluan. Nanti dikatakan, Bib, kita mau baca kitab yang ini. Ada berapa? 19 jilid. Wih, berapa tahun, Bib? Coba dulu, jangan dulu tanya berapa tahun. Pelan-pelan bisa. Tapi kalau mau baca kitab sama kami, punya kaedah. Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'tahu kullahu. Kitab tidak bisa memberikan rahasianya kepada dirimu kecuali kau membaca seluruhnya sampai khatam. Gak ada lewat-lewat dari awal sampai akhir. Akhirnya mundur dia. Dari awal sampai akhir mundur. Jadi kalau mau dapat berkah kitab, baca dari awal sampai akhir. Nanti sudah khatam baru kita perlu boleh lewat-lewat bab mana. Tapi tabarukannya harus dari awal sampai akhir. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Guddah dalam kitab Safahat min Sabril Ulama. Nah, ini Syekh Mahfud Termasi yang menulis kitab Mauhibatul Fadl. Beliau kasih ijazah nih. Ijazah biar baca kitab masuk ke dalam dirinya. Doanya pendek. Beliau ijazahkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa tahu mustajab, bisa coba. Ya. Kalau belum mustajab, ya itu qadarullah udah. Ya. Namanya juga ikhtiar. Doa itu termasuk bab ikhtiar loh. Doa itu bab ikhtiar. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Berarti doa bisa merubah qada? Tidak. Doa itu termasuk dari qada. Doa itu termasuk daripada takdir. Qada tidak bisa dirubah. Allah sudah nyatakan itu. Qadarullah. Doa Allah izinkan dia berdoa, berarti masuk kepada takdirnya Allah. Doanya adalah Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, sakhir lana, tundukkanlah kepada kami al-kutuba kullaha, seluruh kitab-kitab yang dibaca, tundukkan semuanya kepada kami. Wah, itu kalau diijabah sama Allah enak tuh. Jadi Imam Syafi'i sekali baca hafal, sekali baca hafal. Hafal dan paham. Ikhtiarnya. Ini ijazah dari Syekh Mahfud At-Termasi yang mensyarahi kitab Al-Minhajul Qawim atau Al-Manhajul Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada doa yang mengembalikan hafalan. Diijazahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi pelajaran yang kita baca, yang kita hafal, setelah kita hafal, setelah kita baca, kita tutup dengan doa tersebut. Nanti hafalan dan bacaan kita itu akan kembali kepada memori kita di saat kita butuh untuk menyampaikan. Ini ijazah juga dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu fardut ilayya inda hajati ilaihi. Nanti nonton aja di video bertulis. Iya, kelamaan di sini. Iya. Lama soalnya kalau disampaikan. Panjang, agak panjang. Kalau yang tadi kan lumayan pendek. Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu fardut ilayya inda hajati ilaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu seluruh apa yang aku telah membacanya, maka kembalikanlah kepadaku ketika
aku butuh kepadanya. Itu doa ijazah dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga doa yang masyhur tuh, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semua doa itu baik. Kita tidak tahu yang mana yang diijabah, tapi ini ikhtiarnya para ulama. Insya Allah bisa membantu itu ilmu. Nah, inilah yang saya katakan, ulama dulu mereka semua menuntut ilmu menggantungkan kepada Allah. Gurunya ketika mengajar tidak merasa punya andil. Gara-gara saya nih mereka jadi orang semua. Akhirnya apa? Dipaksakan. Toh yang buat orang itu jadi alim, ini santri jadi pintar, ini santri jadi alim, itu kekuasaan mutlak Allah. Tugas guru hanya berusaha maksimal mungkin menyampaikan ilmunya. Jangan menetapkan saya harus buat dia jadi alim, saya yang bisa membuat dia jadi alim. Gak bisa seperti itu. Fudail bin Iyad, ini Imam Zahabi ceritakan di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali ibn Fudail ibn Iyad. Ternyata ini Imam Ali bin Fudail ini dulu waktu masih anak-anak, masih remaja, sulit diatur, dididik susah. Imam Fudail bin Iyad salah satu daripada tabakat syuyukhnya Imam Syafi'i, termasuk daripada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Bingung beliau, apa yang salah? Padahal ayahnya orang soleh, tapi anak ini susah dididik, susah diatur. Bingung. Ternyata apa? Ketika beliau berpikir, konsep niat mendidik salah. Ketika awal mendidik, saya ini alim, saya ini soleh. Ini pernyataan Fudail bin Iyad. Saya alim, saya soleh, anak saya harus sama seperti saya, dan saya harus didik dia sama seperti saya. Kalau boleh lebih. Di situ hanya ada saya, tidak ada Allah di situ. Padahal yang mendidik, merubah ini orang bukan dia, bukan kita. Orang tua gak bisa nih, Allah yang mendidik. Akhirnya konsep mendidiknya dirubah, niatnya berubah. Beliau berdoa begini, Allahumma inni istahattu an addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibih fa'addibhu li. Akhirnya beliau doa, ya Allah, saya sudah berusaha mendidik putra saya Ali, namun saya tidak mampu mendidiknya. Lihat, saya tidak mampu mendidiknya. Maka dengan sebab itulah saya serahkan pendidikannya kepadamu ya Allah. Engkau didiklah dia untukku. Niat berubah. Anak ini subhanallah tumbuh dewasa. Az-Zahabi mengatakan min kibaril aulia, dia golongan pembesar-pembesarnya para wali. Kalau baca Al-Quran dengar ayat-ayat azab pingsan. Sampai dikatakan Ibnu Fudail ini meninggal dunia karena mendengar satu firman dibacakan, meninggal dia. Tidak kuat saking khusyuknya itu memahami ayat Al-Quran. Julukannya Qatilul Quran, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Tadi karena gurunya punya niat. Nah, santri juga begitu niatnya, bukan lil mal, lil jah, lil syuhrah. Ketika menuntut dari awal menuntut ilmu, jangan niat untuk cari uang, cari kaya, cari jabatan, cari populer, cari penghormatan, ya. Tapi lillah, untuk Allah, atau menghilangkan kebodohan dirinya, boleh. Saya niat belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan diri saya. Ini yang digunakan oleh ulama terdahulu. Ya, jadi mereka punya niatnya betul-betul lurus ketika belajar. Banyak memang beberapa langkah mereka, tapi saya ambil 3 poin penting saja. Yang kedua, ilmu mereka berkah dan manfaat karena mereka ketika belajar kepada guru mereka,
Itu guru mereka anggap sebagai wali. Bukan biasa-biasa saja. Semua guru mereka anggap sempurna. Ini guru saya semuanya wali min auliyaillah. Akhirnya dapat berkah. Tapi dari awal pesimis, ya ini guru kampung saya ini. Karena jelas dia punya, ya, tidak terkenal guru ini, kurang bagus, kurang terkenal dan terus. Dari awal itu gak akan bisa masuk itu ilmu, hilang dia. Coba lihat Imam Nawawi. Kita kenal Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Menjadi ulama yang manfaat ilmunya. Itu setiap kali mau belajar kepada gurunya, sebelum menemui gurunya untuk belajar, beliau selalu sedekah. Sedekah. Kemudian niat sedekahnya apa? Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Setiap mau belajar sama gurunya, sebelum ketemu gurunya sedekah dulu Imam Nawawi. Niatnya, ya Allah tolong dengan sedekah ini tutup aib guru saya. Jangan sampai saya lihat. Dan juga jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guru saya dari saya. Setiap mau belajar begitu sedekah. Nah ini posisinya murid, doanya semacam itu bagus. Itu termaktub dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Nah posisi sebagai guru, sebagai santri, tadi kan dia meminta doa agar gurunya aibnya ditutup. Nah santri juga harus baca doa agar aibnya ditutup juga di hadapan guru. Dikasih doa oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allahumma asturni bisitrikal jamil. Jadi kita kalau mau ziarah ke para orang-orang soleh, para aulia, para ulama, kita baca doa ini, aib kita ditutup. Sampai dikatakan kalau ada kita ziarah kepada wali yang bisa kasyaf nih, tahu nih kita punya keburukan, sebab kita baca itu ditutup oleh Allah, gak bisa masuk. Nah ini baca Allahumma asturni bisitrikal jamil. Ya Allah tutuplah aku dengan penutupmu yang indah. Ini yang kedua. Nah poin yang ketiga, mereka punya ilmu berkah dan manfaat karena ketika mereka belajar itu bukan sekedar belajar, tapi juga mau mengamalkan dan mengajarkan. Itu yang membuat jadi berkah. Kalau tidak mengamalkan, hanya sekedar belajar, masuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masuk ke ayat itu, Allah murka. Masuk ke hadis Nabi riwayat At-Tabrani yang lahir 260 wafat 360 Hijriah, mathalul alim alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu. Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi lupa terhadap dirinya, itu bagaikan lampu pelita yang menerangi kepada manusia tapi dia membakar dirinya sendiri. Jadi mereka punya ilmu manfaat karena belajar, niat mengamalkan dan mengajarkan. Akhirnya barakatul ilmi wa naf'uhu ada, keberkahan ilmunya ada, manfaat ilmunya ada. Ini yang paling utama nih, 3 fondasi ini. Nah ini semua 3 fondasi ini kalau kita memahami, mengamati, menganalisa ucapan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf, semua 3 fondasi ini sudah terangkum di ucapan beliau. Beliau mengatakan al-kullu ilmin bila amal, semua ilmu tanpa amal batil, adalah kebatilan. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyatin habaun, setiap ilmu dan amal tapi tanpa niat yang baik, haba,
sia-sia, seperti debu yang ditiup angin. Kullu ilmin wa amalin wa niyatin bila sunnatin mardud. Semua ilmu, amal dan niat yang baik namun tanpa tuntunan Nabi. Sunnah di sini bukan sunnah amalia, lakukan dapat pahala, tidak lakukan mendapat dosa, tidak. Tapi sunnah ini dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Mardud, maka tertolak. Salat, baca Fatihah, Nabi tuntunannya baca Fatihah menggunakan bahasa Arab. Kita rubah pakai terjemahannya, ya mardud, ditolak karena tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut bid'ah itu. Jadi kita juga percaya bid'ah ada, cuma bedanya kita menggunakan bid'ah berdasarkan kesimpulan para ulama, tidak membabi buta kita sendiri yang menetapkan ini bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah ketika menetapkan suatu perkara itu bid'ah, mereka menggunakan pembahasan fikih, pendapat para fuqaha yang lebih paham makna bid'ah. Maka dikatakan membaca suratul Fatihah dirubah dengan terjemahannya menggunakan bahasa asing, itu kesepakatan bahwa perkara itu adalah perkara bid'ah. Kesepakatan para fuqaha karena tidak berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yunkaru mukhtalafu fihi walakin yunkaru mujma' alaih. Tidak diingkari jika ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, namun diingkari jika telah disepakati. Yang disepakati hal itu adalah bid'ah, itulah bid'ah. Bukan ustadz yang berfatwa mengambil kesimpulan sendiri, oh ini bid'ah, ini bid'ah, bukan begitu. Tapi diserahkan kepada ahli. Kalau kayak begitu akan semuanya mudah memvonis perkara-perkara yang tidak dilakukan Nabi dikatakan bid'ah. Nah ini tiga fondasi ilmu mereka berkah itu. Karena niatnya benar, kemudian mereka ketika belajar itu menghormati gurunya, prasangka baik kepada gurunya. Yang ketiga itu ketika mereka belajar memang mau mengamalkan dan mau mengajarkan. Tiga fondasi inilah yang terangkum dalam ucapannya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf. Beliau katakan terakhir, kullu ilmin wa amalin wa niyatin wa sunnatin bila wara' khusran. Semua ilmu, amal, niat dan mengamalkan tuntunan Nabi tapi tidak menggunakan sifat wara', maka menjadi khusran, menjadi rugi. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan bab haid, nifas dan istihadah di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.